Biar Kau
dibiarkan oleh Bapa. Dia Bapa yang lebih tahu pada masih. Kau lebih tahu dari ini. Dia Bapa yang lebih tahu keadaan pada masih. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan yang berbicara di tempat ini. Tuhan yang sampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Sembunyikan hamba di dalam salib untuk menghapuskan Tuhan. Biar Tuhan ada alih tempat ini. Tuhan yang bekerja di sana. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sharing karena memang Pastor Pak Puri sudah hari tapi tidak bisa, jadi mungkin besok pagi jam 6 Pastor sampai di Manado. Amin. Kita tidak mengurangi sukacita sama saudara.
dia tablah saudara DP apa urat paling besar di sini itu sudah palia. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa ketika kita alami itu, kita menyadari bahwa kalau orang mundur Tuhan tak berkenan. Amin. Itu satu teguran saudara, makanya sampai hari ini kita terus berjuang, kita terus menjaga tapi hati supaya kita terus masih melayani Tuhan saudara. Iblis itu banyak hal yang dia mau berikan supaya orang berhenti, mungkin melihat keadaan di pelayanan, di keluarga, dimanapun saudara. Tapi itu ya coba baca ke pastor dia sepenuh hati, sampai visi sepenuh hati menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi saudara, ketika ada hal-hal yang membuat saya pribadi untuk berhenti, saya hanya merindukan jiwa saudara. Amin. Jadi saya merindukan lawatan Tuhan ini terjadi pada orang. Saya percaya juga bukan hanya saya mengalami ini saudara, tapi kita semua yang ada di tempat ini kita terbebani untuk jiwa-jiwa. Amin. Amin. Jadi banyak hal saudara yang saya lewati bersama dengan Tuhan, tapi bersyukur kepada Tuhan lewat pemimpin kita di tempat ini, Bapak Kepala yang ada. Orang boleh dibentuk saudara. Amin. Orang boleh diajar lewat kebenaran firman. Memang sakit saudara, tapi itu tuh pastor buka tuh firman, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Amin. Kalau orang memang tidak ada buah mesti dipotong supaya apa? Timbul tunas baru. Amin. Supaya apa? Ketika orang bertunas pasti akan ada buah di sana. Kalaupun orang ada buah, orang harus terus dibersihkan. Amin. Supaya apa? Lebih banyak buah. Amin. Tidak sedap saudara dibersihkan, tidak sedap dipotong. Amin. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan buat orang berkehidupan, terima di kerendahan hati saudara. Amin. Karena orang yang rendah hati pasti melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan berarti saya rendah hati saudara, tapi saya terus berusaha. Amin. Karena orang ini semua kita tahu tidak ada yang sempurna di antara orang. Orang masih terus berjuang. Hari ini mungkin kita bisa menang di lain, tapi juga kita masih ada kurang di lain. Amin. Tapi saudara, anugerah Tuhan, kalau boleh melayani hari ini, Tuhan terus berikan kekuatan, kemampuan. Jadi hari ini saudara jangan lihat keadaan. Amin. Karena memang ada begitu banyak juga, karena kita juga pendoa, kita mau bagi tentang doa. Nah, kalau pengajaran firman kan selalu pastor bagi tentang firman. Amin. Jadi ada banyak hal berdoa dapat, ada di pelayanan ini ada satu ibu dapat, ada yang pakai baju pengantin, ada yang masih pakai baju SD. Jadi masing-masing orang saudara ada macam-macam orang, ada yang masih anak-anak, ada yang sudah dewasa. Amin. Kalau masih anak-anak saudara memang dia perlu susu terus. Amin. Tapi kalau orang sudah dewasa, tuh makanan so keras. Kalau ada orang yang di kampung menjadilah nasi dan tus-tus. Kalau orang ini so tus-tus wajar makan. Amin. Karena orang sudah dewasa, pastikan saudara orang ada dalam jalan Tuhan, orang ada dalam panggilan Tuhan. Banyak hal saudara yang kita lihat Tuhan bekerja sempurna. Amin. Walaupun mungkin hari ini apa yang kita doakan, tapi keluarga, tapi mama, tapi keluarga besar belum dapat ya saudara. Tapi Tuhan cuma terus bilang kita jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Makanya 1 Tesalonika bilang tetaplah berdoa. Amin. Jadi hari ini kalau orang masih berdoa, ini anugerah Tuhan saudara. Ada kekuatan yang besar yang Tuhan berikan kepada orang. 5 tahun ini tidak mudah saudara. Amin. Kalau saya pribadi pun tidak mudah. Orang itu diharuskan untuk ada di doa ini. Tidak mau hadir kecuali sakit saudara. Sakit itu bukan cuma primus, mudah-mudahan bukan, kecuali memang orang itu sudah bisa jalan. Nah itu orang memang di titik memang orang di rumah. Tapi selagi orang masih bisa mengangkat 5 tahun saudara, bayangkan. Nah mudah orang berjuang. Amin. Tapi percayalah firman Tuhan, jika engkau bertahan, engkau akan memperoleh hidup. Amin. Ketika orang bertahan, orang mau peroleh kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Kalau di bumi ini Tuhan tambahkan
Tuhan susah dia semua topik kebutuhan. Amin. Ketika Tuhan bawa kita nanti sekarang saudara, kita mulai menyadari semuanya. Ketika Tuhan itu udah bilang, kadang kalau tidak ada mujizat orang tidak percaya Tuhan. Banyak sekali di luar sana saudara. Tapi orang bersyukur biar mujizat belum ada, tapi orang percaya Tuhan itu ada. Amin. Karena saudara, memang ketika Tuhan bawa kita di titik ini, kita bilang begini, ternyata kita kan datang di Manado tidak ada apa-apa. Kita bilang ternyata jauh sebelum kita memikirkan, bahkan timbul di hati, bahkan kita mendengar kita melayani. Ketika Tuhan coba kita di Manado, Tuhan buatnya siapkan semua tapi kebutuhan. Amin. Jadi orang hari ini sadari saudara bahwa apa yang orang alami hari ini berarti itu sesuai dengan kebutuhan yang orang terima. Amin. Akan ada waktunya Tuhan akan bawa orang lebih daripada ini. Tapi jangan kejar itu saudara. Orang kejar perkenanan Tuhan. Amin. Kenapa kita dapat saudara? Kenapa Daud itu berhasil? Cuma satu, karena Tuhan menyertai. Kenapa Yusuf itu berhasil? Karena Tuhan menyertai. Amin. Jadi hari ini kalau apapun yang orang alami, percaya di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Baik orang mungkin masih bawa gini, atau ada yang Tuhan sudah mulai angkat, itu semua ada dalam penyertaan Tuhan saudara. Amin. Kita hari ini kita bersyukur ke Tuhan. Tadi kita terima Dato' Perafor, itu kita bilang Tuhan itu punya Tuhan luar biasa. Amin. Karena kita percayalah kalau Tuhan pun bawa tapi anak di sekolah yang semestinya kita rasa tapi anak ini otak nak mampu sekolah di situ. Tapi kalau boleh kita bilang begini, tadi kita terima, kita bilang begini Pak Arin, Mem coba datang dulu Mem kuliah ini dalam nilai. Mem bilang berapa? Kita bilang 2,56. Dasarkan nih tahu ini orang kalau orang dulu di sekolah di kampung kalau 2,56 begitu itu turun sekali. Begitu toh? Mem datang Mem bilang begitu. Ini menangis dia. Ini nilai yang luar biasa. Dia bilang ini sebenarnya bukan Dato yang mengerjakan. Itu setangan Tuhan. Tapi anak itu kita tidak pernah mau belajar nanya tidak pernah saudara ini anak-anak itu. Kecuali ada PR itu mesti deking. Tapi selama dia ulangannya dia belajar saudara. Tapi kita setiap pagi biar kita mengantuk sekali kita berpulang dulu. Tetap kita berkewajiban sebagai istri, sebagai ibu itu kita mesti deking cuma satu, tumpang tangan berdoa. Amin. Dari dia SD sampai hari ini saudara. Tumpang tangan berdoa itu penyertaan Tuhan. Membilang unik membilang luar biasa. Standar di MIS itu 2,5. Setidaknya dia ada tambah 2,56. Jadi itu luar biasa saudara. Amin. Membilang begini, kalaupun dan secara dorang guru dari sekolah SD Gemim Sion itu tidak akan mampu dia mau capai nilai ini. Tapi kalau dia boleh capai itu bukan dia itu tangan Tuhan. Amin. Jadi ada tangan Tuhan yang menyertai orang saudara. Dan tidak usah khawatir tompe anak, tompe keluarga. Kalau Tuhan setempatkan di sana, Tuhan yang mau cukupkan. Amin. Baik secara orang otak yang mampu, Tuhan yang mau taruh itu kepintaran, kecerdasan itu semua cuma dari Tuhan. Sudah setumpang tangan itu puasa saudara. Amin. Jadi ada puasa kita orang pagi-pagi anak mau di sekolah tumpang tangan itu tugas orang sebagai istri, sebagai tiang doa di dalam percaya itu kepintaran. Kita bilang dalam mama tidak pernah menginginkan anak untuk ada sih mungkin, tapi kita rasa juga kita tahu tapi anak untuk mau juara tapi setidaknya kalau dulu dia SD karena kita cuma just biar begitu kayak sekolah anak sekolah begitu tuh ibu selalu dorong kita ini anak ini ada potensi, tapi ibu ini depan tidak panjang untuk anak orang lelah sekali. Kira orang dulu tahun pelayanan keluar pagi pulang hampir siang, bayangkan 1 hari 1 malam itu di jalan. Jadi ada waktu dalam sekolah sekolah tapi kita bilang bukan main tutang. Ini syukuran tangan Tuhan yang dia bekerja saudara. So bukan kita kekuatan, so bukan tapi suami kekuatan, tapi memang kurang campur tangan Tuhan. Makanya betapa pentingnya orang melekat
kasih saudara. Manusia itu firman yang bilang mengecewakan, tapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Jadi hari ini saudara bersyukur kepada Tuhan orang boleh ada. Kita sudah lihat banyak sekali penyertaan Tuhan di hari yang tidak ada itu boleh menjadi ada. Amin. Tapi bagaimana Tuhan terus tuntut setia, nak muda setia saudara. Amin. Ya, anak muda setia, mau mengorbankan banyak hal, tidak mudah saudara. Amin. Tapi kalau orang beki, Tuhan perhitungkan semua. Amin. Karena firman bilang kita tadi pas kita sharing DMM, kita dapat kuat sekali tuh firman bilang, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Jadi kalau orang murah hati, kemurahan ini bukan kemurahan dari manusia. Kemurahan hati Tuhan yang akan membalas pada orang. Amin. Jadi kadang yang tidak pernah orang inginkan Tuhan kasih itu kemurahan hati Tuhan. Bukan dari hasil usaha orang, bukan. Tapi Tuhan yang mengerjakan itu. Makanya firman bilang setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa. Tidak ada bayangan pertukaran. Kalau menjadi bagian pastor Angki itu bukan kita berbagian. Amin. Kalau menjadi bagian pendeta Joyce itu bukan Stephanie berbagian. Masing-masing orang Tuhan so kasih itu bagian. Amin. Dan makanya betapa pentingnya orang mensyukuri apa yang orang miliki hari ini. Baik istri, suami, anak, keluarga, pekerjaan, syukuri semua saudara. Amin. Karena di luar sana banyak sekali orang banyak masalah, orang tidak ada jalan keluar karena orang tidak ada firman. Orang di sini so kurang firman semua tak rasa. Amin. Jadi ketika orang ada masalah pergumulan, orang ada perisai, ada iman, ada pegang, ada firman. Firman yang harus jadi daging pada orang. Amin. Supaya orang berjalan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan pada orang itu akan Tuhan yang akan melepaskan itu. Asalkan engkau melekat dengan Tuhan dan engkau mau diubahkan oleh Tuhan. Bukan mudah saudara. Orang ada di pelayanan ini bukan mudah. Amin. Apa yang orang alami di pelayanan ini bukan mudah. Tapi lihat penyertaan Tuhan sempurna saudara. Bahkan kedewasaan itu bisa terlihat sangat jelas saudara. Yang kadang orang mungkin emosi, marah apa sama ketika orang tak ingat yang mau dan jangan. Amarah manusia tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hari ini betapa pentingnya orang menyadari itu semua. Bahwa Tuhan ada di orang. Tuhan aku sedia, orang tak percaya itu. Sampai hari ini makanya kita selalu bagi di perempuan berdoa. Orang tanam potong diri. Orang percaya bahwa Tuhan ada di orang. Orang serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau ada orang yang menjelekkan, orang menghina orang bukan menghina manusia, tapi orang menghina ciptaan. Jadi hari ini saudara percaya, pastor bilang kribo hitam, toh budok pun ada budok berbode, pede semua. Amin. Iya kenapa ada sebuah kepercayaan orang bahwa jasmani ini mau binasa, firman yang bilang. Ya pakai angki semakin hari semakin kinclong. Amin. Amin. Buka firman saudara. Kalau ada ibu udah datang sharing buat kita di rumah, kamu kita dapat di firman Mazmur 37. Baca dari ayat 1, firman Tuhan dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Amin. Amin. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini dulu saudara, coba baca. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ini luar biasa saudara. Coba renungkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Berarti saudara, apapun orang membikin pada orang, walaupun itu
atas kepala orang. Amin. Ini bara api ini gelisah orang. Bayangkan tuh orang di kapal nggak ada bara api. Jadi orang yang berbuat jahat pada orang bukan orang yang gelisah, tapi orang yang gelisah. Itu firman yang bilang. Makanya ini firman jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jadi ketika ada bikin kejahatan pada orang, jangan orang jadi bodoh. Makanya itu tuh Pastor Kevin jauhkan. Suara yang dari luar tidak akan mempengaruhi Kristus yang ada di dalam kita. Ini firman dan jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan marah. Berkati orang. Amin. Jangan datang di bara api di atas kepala pada orang. Kaki-kaki orang sudah datang. Kita sudah lihat banyak orang begitu saudara. Jadi jangan ragu tuh kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Karena ini jangan marah karena orang kalau mau baca cepat-cepat itu habis itu. Kita baca ini tadi malam kan ibu datang. Kita lihat tahu nih ibu punya masalah. Kok Tuhan buka? Buka ini kok tidak dulu persiapan tapi suami. Soalnya kok dong bikin begini terus Tuhan lihat itu. Jadi ini firman ini jadi hidup. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Coba mau direnungkan. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mau tahu enggak? Kadang orang coba pikir begini, Tuhan, kenapa kan orang melakukan terus kejahatan, tapi orang semakin hari semakin kaya. Betul enggak? Semakin hari kelihatannya semakin diberkati. Karena apa? Hasil tipuan. Atau kalau sama di kita dulu banyak doi tapi hasil jual tikus. Itu kan firman. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dorang terima itu dari hasil kecurangan. Dorang terima itu dari hasil penipuan. Firman dan jangan iri. Amin. Ini firman dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Mari Tuhan koreksi. Kita kata ini firman bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk kita juga. Amin. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Jadi kalau orang lihat orang-orang, mau orang kerja apa, ada orang, ini tuh orang yang bicara. Sekarang banyak anak muda jual diri. Betul. Dapat beli rumah, kelihatan kaya. Tapi hasil dari kecurangan. Ada akibat saudara. Mari Tuhan buka ayat dulu. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau tanpa sentuhan dorang melisut saudara. Amin. Tanpa sentuhan dorang layu. Firman yang bilang. Amin. Jadi hari ini saudara ketika orang melihat orang bikin salah pada orang rupa-rupa memberkati saja. Amin. Perintah Tuhan itu yang harus orang kerjakan itu cuma satu sebenarnya, kasih. Karena kalau orang tidak kasih, semua itu akan aman saudara. Ini kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Amin. Maka betapa pentingnya ketika orang bikin salah, orang terus memberkati. Bagi rumpuh kalau orang di kampung, ini rumpuh, mesti runduk. Menita untuk runduk. Ini obat untuk mesti kering ini rumput, mesti mati. Ini tanpa obat, itu Tuhan sendiri yang akan bikin orang laju. Mau layu saudara. Ada firman dan orang berdiri di tempat yang licin, kurang untung mata palisi. Amin. Jadi hari ini saudara betapa pentingnya orang punya kasih. Kalau orang bikin salah terus orang memberkati. Amin. Karena hari ini saudara betapa pentingnya firman dan dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh dan Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Amin. Jadi itu dasar itu saudara. Mari orang buka di Lukas 7. Jadi hari ini betapa pentingnya orang punya kasih. Amin. Ayat-ayat terakhir itu coba lihat. Itu tentang dua macam dasar.
perintah Tuhan itu satu juga, kasih. Amin. Betapa pentingnya orang saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini iman tanpa perbuatan mati, saudara. Amin. Mengapa kamu berseru? Hari ini mengapa orang berdoa, tapi ketika Tuhan perintahkan kerja, ini mau kerja. Kerja bukan pelayanan orang, kamu pakai pelayanan suka-suka. Duh, pikir itu perintah. Oh, perintah Tuhan ini melayani. Perintah Tuhan satu dulu, mengasihi aja. Kalau orang so mengasihi, so itu tuh orang mau bawa di dalam pelayanan. Ada kan orang bilang kita mau melayani, ini perintah. Firman bilang Yeremia, Tuhan dah suruh mau dipigi no. Betul enggak? Karena apa? Ada permainan di dalam. Berpikir oh kita masuk pelayanan Tuhan. Oh kita kuasa dihormati. Kita pun belajar banyak hal. Pengurapan itu tidak akan pernah hilang. Amin. Tapi bagaimana orang itu mesti hidup benar-benar di dalam Tuhan. Ini kita buka ini dasar yang luar biasa, saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Berarti cuma berdoa, tapi tidak bikin perintah Tuhan. Tuhan bilang mengampuni, ini mau. Tuhan bilang mengasihi, ini mau. Soalnya Tuhan bilang anak berdoa, tapi kan lakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang ada rela apa? Cuci itu piring. Ibu Joyce alami, Ibu Linda alami, cuci itu piring setiap orang ibadah. Sekarang Ibu Linda di Australia. Soalnya yang pastor bilang, Tuhan akumulasi apa yang orang perjuangkan, tidak ada lah yang sia-sia. Amin. Jadi makanya orang anak akan berdiri. Apapun yang kau perbuat seperti untuk manusia. Karena dari Tuhan kau akan menerima bagian. Ini Melinda luka kaki, dia bungkus di plastik, dia cuci itu piring. Bayangkan dia mau pergi di Australia, semestinya dia besan, dia anak-anak, dia laki, dia anak, istri, anak-anak, so ada anak di laki-laki lain, dia ada yang ada di Australia. Bayangkan orang berdoa itu, dia beberapa hari kemudian pergi. Itu dia besan tapi cuma dia yang pergi, itu Tuhan. Amin. Tuhan so akumulasi dia berjuang. Sekarang tuh orang doa kita dengan bukan cuma saudara kita leh. Amin. Banyak hal yang Tuhan suruh buat orang tapi orang yang mau beki. Tapi hari ini saudara, firman ini saudara, ini dasar Pak saudara. Amin. Jadi kalau orang berseru selain orang berdoa, mari lakukan apa yang Tuhan mau. Amin. 47 saudara. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Amin. Ada perbedaan saudara. Amin. Ada perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaan orang yang melakukan firman dan tidak melakukan firman. Ada di berbeda saudara. Amin. Mari kita baca ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Amin. Karena rumah itu kokoh dibangun. Ini siapa saudara? Ini orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi ketika orang berdoa, orang melakukan perintah Tuhan, orang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Walaupun ada goncangan apapun dalam rumah tangga, dalam pelayanannya, nak merunggut orang. Amin. Orang teguh di dalam Tuhan. Karena orang percaya ada Tuhan di dalam hati orang. Amin. Makanya firman ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar. Makanya jangan heran saudara, kadang tumpah hati itu diobrak-abrik oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang menggali apa yang rupa menghalangi orang. Tuhan mau cabut itu supaya Kristus yang ada di dalam hati orang
batu yang kuat yang diletakkan Tuhan itu teguh, itu ada di dalam orang akan membuat orang semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Ketika datang air bah dan banjir melanda. Amin. Air bah, saudara, dan banjir itu tantangan di dalam setiap rumah tangga, tantangan di dalam keluarga, tantangan di dalam pelayanan yang merugut orang, saudara. Amin. Coba tanya Pak Giral, kalau nak banyak sekali dia jawab benci. Toh kadang orang saling pelayanan betul, itu sementara iblis menggoyahkan, tapi nyanda dia berdiri teguh karena dia tidak lihat manusia. Amin. Betul ini, saudara, orang di pelayanan firman bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Amin. Pastikan orang pedang dan orang lain di luar sana batu gosok. Amin. Pedang itu butuh batu gosok. Nak mau tajam kalau tidak ada batu gosok. Jadi kalau ini sementara ditajamkan, berarti ini Tuhan mau pakai, mau potong di daging-daging. Amin. Ada sekali di luar sana berbau-bau kedagingan. Tuhan mau bawa apa? Ini pedang, tapi ini pedang mesti tajam. Coba kamu tumpul, tuh daging mau bagi-bagi itu mau melontok tuh pedang. Amin. Beda sama orang. Tuh, melontok tuh beda, coba. Ya anda potong-potong tuh daging kalau dia tajam. Jadi jangan heran, saudara, kalau orang kadang saling baku. Makanya keterbukaan awal pemulihan. Ketika ada sesuatu yang terjadi, saudara, terus merelakan sampai hatinya. Anak muda diproses oleh Tuhan. Coba bayangkan, coba orang renungkan Yusuf ke perjalanan sampai dia menerima janji Tuhan. Dia kan itu Tuhan sebut kepada dia, anak menjadi mangku bumi, nganak ke orang tua, nganak ke keluarga itu mau sujud menyembah penganak. Sebut ke dalam mimpi. Maka tidak heran juga penduduk Daud ada yang dapat karunia mimpi karena Yusuf amin. Iya, karena apa ini? Jadi begini, karunia itu untuk memperlengkapi pelayanan, bukan untuk gagah-gagahan atau kok kita lebih dari orang lain karena kita berkarunia, bukan. Malah orang berkarunia ini tuh bisa bagi. Iya betul. Karena apa? Kadang iblis membuka sesuatu tapi iblis pukul sampai hati. Supaya apa? Kalau sampai hati tidak beres, susah Tuhan membuka sesuatu. Percaya, saudara. Jadi kalau hari ini Tuhan dia buka pada orang, jangan heran. Orang pegoncangan, baik pendoa-pendoa, orang pegoncangan itu besar karena apa? Karena itu. Jadi hari ini orang sadar bahwa orang itu pedang. Orang baku salah dan orang batu gosok. Lewat orang itu orang semakin tajam. Amin. Jadi bilang ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh di bawah. Amin. Jadi hari ini, saudara, kalau orang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, orang tidak akan digoyahkan dan orang ini akan menjadi apa ya? Dimanapun Tuhan bawa orang akan menjadi berkat. Mau tercium, orang bisa cium bau harum dari orang. Bau harum itu nama ada sebuah keilahian dari Tuhan. Coba uji orang di tempat kerja, biar orang mungkin masih melakukan kejahatan, tapi ada hal-hal baik yang orang lihat, dia kan tuh berubah kan, dia kan tuh betul-betul secara itu sesuatu yang bau harum, saudara, di hadapan manusia. Itu sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Makanya firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau orang ini berdiri teguh di dalam Tuhan, tanpa orang bicara orang pendeta, tanpa orang bicara orang hamba Tuhan, orang akan berkata ngana hamba Tuhan. Amin. Ngana ibu pendeta, ngana ibu gembala, ngana pendoa syafaat akan, saudara. Karena apa? Lewat orang berperbuatan baik. Amin. Lewat orang kelakuan di mana Tuhan bawa. Tapi saudara, kita ada satu hal dalam pengajaran. Usahakan ketika orang dalam Tuhan itu, orang ada firman. Jangan kita seperti apa? Botol parfum yang kosong. Coba renungkan, botol parfum yang kosong masih bau wangi, maksudnya ada isi di dalam. Amin. Lama dia wangi mau hilang. Coba nih, 2 tahun botol parfum
tidak beribadah. Ini dia perbedaan, saudara. Amin. Kalau orang ada dengan Tuhan, berdoa, orang lakukan kebenaran ini orang tidak akan mudah untuk digoyahkan. Amin. Mari orang baca ayat 48, 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Amin. Jadi ini rumah ini cuma ada bangun di atas tanah, tidak ada gali, tidak ada taruh batu, dia dasar nak kuat, saudara, tidak ada dasar nih. Kan dia dasar tidak ada dasar. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah hebat kerusakan, saudara. Amin. Jadi hari ini percaya orang itu rumah dibangun di atas dasar batu yang kuat. Amin. Orang dasar itu Kristus. Supaya orang tidak dapat digoyahkan. Apapun masalah, mau orang bilang apa, mau keadaan orang kadang sudah ada mau makan, orang tidak akan goyah. Karena orang punya dasar yang kuat itu Kristus. Amin. Karena ini pastikan orang buka ini orang ini, saudara. Amin. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan, Tuhan seperintah tapi orang tidak beti. Amin. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Coba renungkan, tidak ada dasar untuk mengharapin orang-orang dari luar sana, saudara. Tapi ini Tuhan kasih perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tahu nggak orang di luar sana? Kacau jo, ibu-ibu muda langsung di kafe, bapak-bapak muda langsung cari perempuan lain. Amin. Itu tidak ada dasar orang untuk berharap. Orang mau berdoa pun orang rasa Tuhan mau tolong pada orang. Orang bukan orang-orang seperti ini, saudara. Amin. Amin. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ada doa, ada firman buat orang. Tapi bukan orang menjadi orang yang iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan, saudara. Orang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Supaya ketika Tuhan datang nanti, saudara, Tuhan dapat orang terus setia. Amin. Rumah ini tidak merusak, saudara. Biarlah banyak sekali, biarlah iblis mau isi berpemacam orang, apalagi pelayanan baginya pekerjaan roh. Firman bilang betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Nanti ada kemuliaan ketika apa? Ada pelayanan roh. Makanya jangan heran iblis itu membagi orang, saudara, itu secara roh. Amin. Coba mau dipikir, kalau iblis bagi orang secara roh, nah mungkin kan membalas tentang jasmani ini nyanda. Jadi orang balas tim roh itu apa? Jadi kekurangan Allah roh itu terjadi. Jangan dulu lihat di luar, atau orang di dalam diri, saudara. Coba uji sampai diri. Ada kekurangan Allah roh, Tuhan bilang dia bikin dosa atau bikin. Kita dengar tuh ada khotbah tuh bapak dari dia. Kalau kata tuh orang sehidup dalam pertobatan, toh kontoran masih melakukan kejahatan berarti orang bertobat tapi tidak sungguh-sungguh. Amin. Tidak sungguh-sungguh. Mau bilang apa kalau tidak sungguh-sungguh kalau sebagai itu? Di mana kan tuh firman terbuka di perempuan berdoa yang penilik jemaat itu. Coba cari. Jadi ada hal yang memang Yesus ya. Itu penilik. Timotius 2 Timotius tahu Pak. Coba cari. Jadi itu rumah. Jadi ini rumah ini saudara orang pribadi. Amin. Jadi pastikan
boleh disebutkan ini, saudara. Lihat juga diri sekarang. Amin. Orang ini bukan orang biasa-biasa lagi, saudara. Amin. Orang ini bukan lagi sama dengan orang yang orang rumah dibangun di atas tanah, nyanda. Amin. Orang ini tugas Tuhan buat orang itu, orang mesti backing, orang jadi berkat, merangkul nih jiwa-jiwa. Amin. Tapi ketika orang merangkul jiwa-jiwa, orang mesti jaga dulu ini, saudara. Amin. Karena itu pemilik jemaat harus seorang yang tidak berjasa. Kalau tidak ada yang sempurna, tapi firman Tuhan berusaha. Kalau orang sudah tahu kesalahan, jangan backing, saudara. Amin. Firman Tuhan, seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, ada penguasaan diri, saudara. Amin. Pastikan ketika orang menjadi tim pastoral, ketika jemaat datang, belum dan sepatu orang sudah menahan itu diri. Amin. Karena ada tugas sepatu orang. Jangan suka-suka saya bilang penilik jemaat, kok melayani di mana? Di Pondok Daun. Tapi rupa-rupa tidak making, jangan, saudara. Amin. Makanya untuk melihat bangunan rohani yang besar, orang butuh firman, saudara. Firman ini itu waktu pastor bilang pokok anggur. Dan orang ranting-ranting yang tak berbuah, mau dipotong supaya apa? Mau tunas baru supaya dia berbuah. Amin. Tapi yang berbuah mau dibersihkan lewat apa? Lewat firman. Kita lihat, saudara, kita belajar di firman. Tapi ini yang turun, kita lihat tahu, berarti Tuhan mau orang ini semua hidup dalam kebenaran, dapat menahan diri, bijak, tanam. Amin. Jangan jiwa datang, seperti pastor bilang, kok nanti di batu sandungan, jangan, saudara. Ini Noto udah bilang begini, ada ibu-ibu juga. Ya masa kalau pakai pendek, kau udah data tulis bilang kita sopan, saudara. Amin. Toh ini dia pas sudah bicara berpakaian untuk tegur kita kuat. Toh kalau orang sudah di batu sandungan berarti orang sudah nggak sopan, saudara. Amin. Amin. Bukan cuma saudara kita yang perlu bertobat. Amin. Coba lihat orang yang pastor Anggi dulu, pastor Anggi. Dong nih mau dia percaya dia bantuan karena apa? Pakai celana robe-robe. Cuma celana robe-robe itu. Kalau pikir laki-laki apalagi orang perempuan. Bukan berarti cuma di ibadah ya. Jangan orang di luar sana pakai pendek. Hah? Pendoa, anak Pondok Daun itu dia mau lagi betul enggak? Amin. Ini tuh orang mesti hidup sopan. Sama dia bilang, dan tertulis di firman jangan merokok. Toh, tapi di Pertamina bilang jangan dilarang merokok, sedangkan di Pertamina larang. Maka dia Tuhan toh. Coba bayangkan itu orang iblis bikin bodoh. Di rokok pun tak tulis begini, merokok membunuhmu. Dan itu sehat memang. Tapi itu orang tergila-gila nih, apa gitu sama gitu orang dunia. Amin. Dorang itu tak bilang, dorang kadang keluar dan tahu dan cara bagaimana. Betapa bersyukurnya orang ini saudara Tuhan, sudah ada di bawah di antara orang. Amin. Orang sudah ada firman. Amin. Iya jangan. Dia bilang, dia nak jangan melayani di Pondok Daun. Kenapa dia nyoba rokok? Nya tak sopan, saudara. Ini boleh. Orang mesti hidup. Kita ingin tahu punya Tuhan ambil alih. Firman Tuhan ini suka memberi tumpangan. Amin. Yuri diterima aja tampung-tampung orang. Begitu ini tuh. Itu tuh penilik jemaat. Jadi orang ambil bagian di ini. Lihat tuh kalau orang kadang perlu cakap mengajar, berarti orang masih memberi tumpangan. So bersyukur. Amin. Tapi ini sopan, ini bijaksana, ini menahan diri, ini mesti. Karena untuk ini pengajar ini tak semua sama di pastor bilang. Amin. Karena apa di pastoral, pastor bilang tak semua bisa jadi pembicara. Toh, orang pun begini, Tuhan kasih waktu berarti ada, maka menyangka berarti ada. Amin. Karena pelayanan itu bukan nanti orang bicara begini. Pelayanan itu orang dimanapun orang pergi jadi berkat. Amin. Kita pernah satu kali saudara di Mandirian. Bayangkan tuh ibu bilang begini. Ibu turun Jo, sampai ibu mau bayar kita harga-harga. Dia bilang begini kata pada pendiri. Rupa jabatannya pada pendiri. Ada apa ini ibu? Bayangkan kita ingin tahu apa? Ternyata kota itu bahwa seorang hamba Tuhan yang keluar. Amin.
tidak menabraknya. Amin. Orang buka saudara bukan terus dulu masih ada kan. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau seorang kepala keluarga berarti orang mesti jadi kepala keluarga yang baik. Nah, ini bukan cuma untuk kepala keluarga, ibu juga. Amin. Orang mama-mama supaya orang yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Itu sebuah penghargaan orang sebagai hamba Tuhan. Amin. Jadi hari ini orang bersyukur kepada Tuhan saudara. Ayat 5 ada di sini. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, ini saudara banyak yang pengertian begini. Jadi ada juga di dalam rumah tangga yang memang dia semuanya dia yang udah viral karena begitu tuh ibu gembala bapak gembala pun dijawab sama dia binatang DP istri Tuhan pun orang ses viral. Nah ini sebenarnya boleh, ini firman yang bilang. Amin. Beda ini ya, jadi ini mesti kasih pengertian. Ini beda di pastor anti proses. Kalau pastor anti proses dia istri yang lari, orang semua tahu. Jadi ada hal-hal yang orang itu harus ada kan orang bisa menguping, sedangkan pastor anti ada istri bagaimana mengepalai. Maka dia anak-anak jadi berkat Sela jadi berkat bagi dia, betul enggak? Jadi ini ada DP ada Tuhan bermaksud dan ini terus. Jangan ini Pak. Jadi ini firman ini memang kita dapat dari perempuan berdua yang Tuhan tak bisa dapat kita bukan kali ini. Mungkin setelah kita buka ternyata ini untuk menjaga pelayanan firman ini. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena amin. Jadi ternyata orang yang melayani Tuhan itu jangan dulu ia yang baru bertobat mau jadi apa? Sombong, mau kena hukuman saudara. Jadi jangan heran dulu baru lagi setelah Tuhan pasang-pasang saudara. Ini kan hukuman iblis. Firman yang bilang ini kita Tuhan yang aduh tuh orang dilawat oleh cetak pula tuh dosa rupa-rupa dijadikan. Kenapa ini? So ada sombong ternyata di dalam hati. Karena apa? Karena dia sudah sombong. Kok ini sebagai ini firman janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan dia menjadi sombong dan kena hukum menjadi saudara suku kita sombong. Minta belum baking tuh di atas tadi. Belum baking saudara, amin. Ini bukan cuma untuk saudara untuk saya juga, amin. Jadi jangan turun jadi sombong kena ini hukuman iblis. Yang heran orang babak belur terus. Kenapa? Belum ada pertobatan di sana. Kalaupun ada mungkin satu-satu ini paling bahaya kok ini saudara ini sombong. Toh? Ya. Mana tahu enggak cerita tentang Esther? Esther ini Mordekai yang baking dorong dia jadi ratu. Ketika dia sudah jadi ratu, ini Mordekai meminta tolong pada dia. Pertama kan dia lupa cuek, tapi Esther ini kita belajar dia bukan orang yang tidak tahu diri. Amin. Dia mengingat apa yang Mordekai baking. Walaupun dia harus merendam, dia harus berpuasa supaya raja mengulurkan tongkat itu ada tongkat perkenanan. Amin. Namun dia saudara dia orang yang tahu diri. Makanya ada firman bilang orang mesti tahu, sadar dan memberi penghormatan kepada orang yang sudi, empat orang berpemimpin. Amin. Kemarin orang pergi di Samsung Bapak Firman buka tentang Abraham dan Lot. Abraham yang jadi Lot jadi bagi memang dengan penyertaan Tuhan, tapi dengan hikmat yang dari Pak Abraham. Tapi Lot memilih untuk berjalan sendiri. Dia pilih, dia bilang kita mau pilih, orang mesti beda di jalan. Ini boleh saudara, amin. Kalau Tuhan masih ada bawa sama-sama sampai Tuhan bawa di mana Tuhan mau bawa, amin. Bagi saudara ini. Jadi ketika orang ada yang mulai bertobat Tuhan sudah pakai jangan merasa. Ini yang berapa ini hukuman iblis, ini firman yang tulis bukan orang yang
kita dapat pancuri. Ini contoh. Kaki dapat sebar. Oh pastor ini sobat pancuri. Ini contoh. Kalau kita nak daging, kita nak kapok. Ini kita tak usah balas. Itu tuh orang berdoa. Tuhan bilang orang menaruh bara di atas kepala orang. Kalau itu kita nak daging. Marco ini dapat pancuri, pastor ini dapat pancuri. Kok butuh kada daging? Bertobat. Amin. Jadi ada perbedaan saudara. Ketika orang sudah hidup dalam Tuhan yang nyata, firman saudara tadi kalau orang berdasar Kristus, apapun mau datang ke orang itu akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Yang heran juga, oh Tuhan sudah berdoa nih. Oh Tuhan sudah mengasihi dia. Oh Tuhan sudah melayani dia. Minta saudara, jadi batu sandungan di luar. Amin. Orang perempuan, ibu-ibu. Sudah pasti enggak soalnya dia pakai ceper pendek banget. Itu kan gak sopan. Betul enggak? Jaga dompet kehidupan. Menita orang-orang muslim dan tutu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betul enggak? Iya. Jadi tuh orang ini betapa pentingnya orang itu saling menjaga satu dengan yang lain. Firman bilang di luar hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Jaga itu selalu dan jaga emosi, kehidupan, jaga emosi cara berpakaian, jaga. Ternyata kok ini kita baru Tuhan ya, kita takut Tuhan. Ini kote karena orang ini syuting pastoral. Amin. Ujung-ujungnya tuh bikin kelakuan di luar. Itu orang itu banyak pengalaman di pelayanan rupa-rupa jadi. Betul. Tapi kalau orang tidak kuat, ngapain? Jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi iblis sejerat ke dia. Iblis jerat, tapi Tuhan di sini tidak ada. Amin. Amin. Tidak ada segala. Firman bilang jangan dia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ingat aku pastor bilang ada tuh Dedi dengan Stanley Bakumara. Itu kelar pelayanan. Dia baru sudah panggil ulang pastor. Kenapa sih Bakumara? Ini tuh sudah digugat pelayanan luar biasa, firman luar biasa. Bukan pastor dan Eki, tim yang baik. Tapi ujung-ujungnya apa? Kan pastor juga. Amin. Makanya orang karena Tuhan semua di sini orang saling baku jaga satu dengan yang lain. Amin. Masih ada di penulisan. Orang buka di kata berbahagia itu Matius 6 atau 5. Firman bilang tadi orang mesti pendamai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Jadi orang punya dasar yang kuat. Orang punya Tuhan, orang punya Yesus. Supaya apapun yang datang melanda pada orang percaya Tuhan ada di orang. Amin. Itu pengajaran Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Terus, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Nah, ini saudara, orang sama-sama orang baca ini firman, orang minta hikmat Tuhan supaya Tuhan bukakan supaya ini jadi salah satu pegangan buat orang. Mengajar mereka katanya. Jadi ini pengajaran dari Yesus, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, saudara. Ada orang pakai di firman kata orang boleh kaya. Tanda Tuhan mempermuliakan orang. Kadang itu berkat, saudara. Amin. Tapi bukan tentang itu berkat, tapi di firman berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi
jangan. Firman bilang begini, orang mau dihibur oleh Tuhan. Karena firman bilang yaitu penghibur. Dia Roh Kudus, Roh penghibur. Amin. Roh pengajar. Amin. Ayat 5 saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi saudara. Bumi ini. Amin. Jadi jangan heran saudara. Musa itu punya hati yang lembut, makanya dia banyak hal yang Tuhan kerjakan. Amin. Karena apa? Dia memiliki bumi. Firman yang berbahagia. Ini apa? Ini dasar untuk orang melayani Tuhan, supaya di saat orang remehkan, orang apapun orang alami ini, orang terus berbahagia. Karena apa? Firman bilang, ingat yo kalau orang bakasar, orang jangan orang balas bakasar. Karena firman bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, jadi ketika orang lapar dan haus akan kebenaran, orang akan dipuaskan. Amin. Itu apa? Orang lapar dan haus akan firman. Karena firman adalah kebenaran. Kalau orang hidup dalam kebenaran, saudara, aman orang. Amin. Aman. Firman mereka akan dipuaskan, berarti cuma hati yang haus dan lapar akan firman, akan Tuhan. Kalau orang punya hati itu, orang mau dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Cuma orang lapar, orang makan, punya orang. Amin. Jadi ketika orang haus dan lapar, firman bilang orang akan dipuaskan. Ayat 7. Berbahagia ini kok saudara yang kita dapat. Berbahagialah orang yang murah, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Berbahagialah orang yang murah hati. Bukan murah diri, murah. Amin. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Jadi ketika orang murah hati, orang menolong sesama, orang ikhlas, tulus, aman orang. Amin. Coba lihat sama dengan ini member saksi tadi begini. Bayangkan dia bilang, dia bantu tuh anak-anak di sini. Pertolongan Tuhan pada anak-anak di sana luar biasa. Jadi kemurahan hatinya Tuhan balas dengan kemurahan hati Tuhan. Ini bukan kita saudara, percaya bukan kita yang mengajar. Ini firman. Firman tadi apa? Yesus yang mengajar, makanya fokus ke firman dan fokus ke kita, karena kita manusia sama-sama orang belajar. Amin. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Amin. Orang hati ini saudara masih banyak yang gak suci kita ya. Amin. Tapi firman ngomongin berbahagia orang yang suci hati, karena mereka melihat Allah saudara. Tujuan orang melakukan kebenaran di bumi supaya orang mau menghadap muka di muka. Ini loh, melihat apa ternyata kamu tidak ada iri, tidak ada cemburu, tidak ada rupa-rupa. Orang mau baku dapat dari Tuhan. Orang mau dapat dari Tuhan saudara. Ayat 9. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Di pekerjaan orang bawa damai, di pelayanan orang bawa damai, di dalam keluarga orang bawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi di luar jemaat orang itu hidup dalam kebenaran apa ya? Orang membawa damai. Biar orang somara, orang pergi dan damai. Amin. Biar orang bikin ganas, orang pergi dan damai. Orang anak-anak Allah. Amin. Buat orang ini saudara. Ini Matius 6. Supaya apa? Ini ajaran dari Tuhan sendiri saudara. Ini pengajaran dari Yesus sendiri. Jadi hari ini betapa pentingnya orang mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan ini. Kata berbahagia saudara. Amin. Bayangkan yuk, dalam berduka cita orang mesti bersuka cita. Mudah atau sulit saudara? Sulit. Coba kalau ke mama atau apa Tuhan panggil. Contoh pergi foto cuma tertawa dong, mau lempar dia bantu orang saudara. Betul. Karena apa? Karena jadi jangan salah tangkap saudara.
kapsul obat. Tuhan bicara ke kita. Jadi bukan cuma banyak, bayangkan di kapsul-kapsul ini sota pancar, sota buang-buang. Jadi ini kuasa kesembuhan itu ada pada orang. Orang yang tidak bergerak, saudara, tidak bergerak orang. Betul, karena kadang orang ada pelayanan kita, saudara, minggu lalu kita terlambat datang doa minggu lalu. Kita suruh keluar dari perumahan, ada salah satu ibu pendeta yang sama-sama di kita pendeta di gereja lama, dia panggil ke kita. Datang di Hotel Peninsula, dia ke saudara dari Lamongan ini sakit. Bayangkan tuh om, balai-balai di WC, dia apa begini dan dia ke tempat pembuangan air besar itu ada tumor. Kamu senang tetapi bilang jadi di sepanjang malam itu pergi di WC. Lo panggil lah kita berdoa. Kita cuma bilang Tuhan, berarti kamu terlambat datang doa dan minta izin ke pastor oke, tapi di Peninsula. Pas pergi saudara di situ ada ada dua ibu dan tuh bapak itu. Mata yang tahu tuh bapak itu kau sakit sakit begitu dah. Bayangkan dia pergi di WC itu nak mau buang air besar. Kau dia ke posisi besok dia ke anak mau kawin, mau duduk di kuali sudah. Bayangkan Tuhan. Amin. Kalau kita pergi kita cuma ada berdoa begini, Tuhan permuliakan dia besok. Jangan saya mau Tuhan. Percayalah kuasa kesembuhan itu mengalir. Kita dengan Tuhan bicara di Bapak ini mungkin ada sesuatu di hati yang memang Tuhan izinkan yang dia terjadi begitu. Jadi sudah berdoa. Kan kita sudah berdoa sudah. Sepulang kita pun sudah ingat dan sudahlah. Yang penting orang semua melayani, kita percaya perintah Tuhan harus kerjakan. Amin. DP hari Sabtu saudara itu kan hari Rabu. DP hari Sabtu itu ibu pendeta ini bawa begini kita. Shalom, Uni. Nanti apa? Boleh buka telepon kata, mau sesama tuh bapak dan ibu di Lamongan. Kita bilang, oh kita mau di jalan, dan begitu ada di jalan itu jalan, tapi belum bisa dan kita nanti kalau soal di rumah kita telepon. Kita bilang apa? Bagaimana tuh bapak so sehat? Pendeta begini. Bayangkan dia berbeda-beda itu berdoa. Itu satu malam itu sampai selesai acara. Dia cuma satu kali dia selesai acara kan dia pergi WC. Bayangkan tuh Tuhan. Kan kita sudah tahu apa-apa. Karena tuh kapsul itu ternyata ada di Pondok Daun. Jadi begini, jangan paksa orang yang sembuhkan, jangan itu salah. Berdoa saja kuasa Tuhan yang bekerjakan. Yang bekerjakan bukan orang itu Tuhan. Yang kita dalam malam itu cuma Tuhan permuliakan. Karena Tuhan bicara kita memang mau bicara itu Bapak, ada hal yang Bapak perlu selesaikan. Pulang, dia kayak ini kan acara. Pulang, dia ikut lagi pulang sampai di kampung. Kita bilang kan itu cara kerja Tuhan. Tapi apa yang Tuhan suruh, rupa begitu itu kuasa kesembuhan sebenarnya mengalir. Cuman ada hal serta kita cari tahu ternyata nih Bapak ini pemain musik di gereja, bendahara di gereja, dan sepertinya mau mundur di dalam pelayanan. Jadi hati-hati jangan mundur saudara. Orang-orang yang mengundurkan diri Tuhan tidak berkenan. Amin. Dengan bilang ini kata berbahagia ini tidak mudah saudara. Dan orang akan bawa di kapsul ini. Dia tidak suka cita melihat orang melayani Pak Ibu Stephanie PTK. Nah, ada cuci muka bayi kita masih dari apa sikat gigi saudara. Ini kita bilang dia orang jadi pasukan. Kadang siap sedia. Kapanpun dia waktu. Amin. Kecantikan itu dari dalam saudara. Amin. Bukan berarti kita nak cuci muka pun tak berbau ya. Sorry. Nanda. Jadi kita nak cuci muka karena tadi anak semua di sekolah. Kalau dia terlambat naik bos kita mesti antar dia. Bawa ini. Sedangkan kita mau pelayanan jam 8. Kita bangun lat. Wah itu salah. Seorang ibu bangun lat. Tapi kita pilih. Bayangkan tuh ibu ini. Dia bilang begini, ini bukan set. Kita nak percaya berdoa. Jadi mau tidak berdoa tadi kita ada uji. Tapi orang mau pulang rasa-rasa dia senang mesti pulang. Kenapa ya orang saksi? Bicara terus. Karena apa yang orang dia tuh kan nggak ada niat untuk diharap. Nggak ada motivasi apapun. Dan ada satu kesaksian saudara. Kita selama melayani kita nak belajar ambil doa.
memang kita sudah ada doi, saudara. Ini kesaksian. Kita tidak ada doi, tapi Tuhan tahu di mana waktu yang tepat itu orang perlu. Amin. Ini aku serius tuh. Ini sampul. Terus mau pikir semua kawan. Ibu, lu nyanda, jangan udah kita terima bagi mau nyanda. Dia kata itu bagi. Ini tulus dari hati. Kalau begitu mari jurang orang berdoa. Dari berdoa saudara. Pedi foto, jatuh orang dan pikir 4 orang saudara. Kita dan 3 berdoa. Kita cuma berapa gini 4 orang. Kalau ini doi 200.000, baku 50 orang 4. Kita tahu dan saudara orang tak ada doi. Tapi kalau 50 yang itu orang singgah di bensin. Kong, kelima 50 orang kasih bahagia. Kita buka kita kenapa ya? Mau disaksikan buka lagi 200.000 saudara. Berita mulia bagi Tuhan. Jadi Tuhan tahu waktu di mana orang butuh. Tuhan menyediakan firman Allah membawa damai itu orang. Bawa nih kapsul ini bawa nih 1 orang dan orang dapat 1 kapsul. 1 kapsul ini kau menemukan 5 orang. Mau gempar minado. Ini betul kali-kali semua orang ini amin Pastor Andi. Pastor Andi izinkan Tuhan sakit. Karena apa dia mau bawa di kapsul banyak sekali. Tuhan izinkan ada satu penyakit supaya Tuhan boleh menyembuhkan orang di luar sana. Jadi ini kapsul-kapsul ini cuma 1. Ingat, orang sebagai hamba Tuhan jangan sombong, jangan kena hukuman iblis. Jadi di balik mujizat ada firman yang menegur orang, bukan aduh, waduh, so sembuh ini. Jangan, kali-kali kita sudah sombong tapi mundur tanpa berita karena dia bisa bagi. Tadi bukan kita yang bilang, tadi firman yang bilang. Makanya ketika orang sudah jadi banyak sekali, Ibu Stephanie bilang tuh apa? Tuh kapsul, kita baru ini so mujizat kesembuhan orang lain. Amin. Percaya itu saudara, kan yang melakukan Tuhan. Loh, mau gemar kali-kali 1 orang itu orang saya sembuh, 2 orang lumpuh. Loh, paling bilang dari mana ini? Bilang dari Tuhan, karena kapsul itu Tuhan sedia ada di saudara. Dan itu secara roh, orang perlu tunggu manifestasi nyata. Makanya betapa pentingnya orang itu melekat dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran supaya orang mau melakukan firman Allah, orang melakukan bahkan lebih daripada apa yang Yesus lakukan. Tapi ingat, jangan sombong. Supaya apa? Ketika Tuhan bawa sampai pagi orang semakin berisi, semakin merunduk. Semakin Tuhan panggil orang semakin merunduk. Supaya Bapa dipermuliakan. Tujuan Tuhan kan cuma satu, dia pemujizat harus terjadi, kesembuhan harus terjadi. Supaya Yesus dipermuliakan.
Tuhan kadang sama dengan pastor bilang cek apa dia pulang-pulang tengah malam pulang-pulang malam tuh yang sampai kakak Queen kelar perempuan berdoa kan mungkin di rumah sampai jam 4 siang setengah 4 kan orang udah pulang kok ini anak ini baru 2 kali kita bilang tuh nak marah kan dia bilang kau omannya ada martu orang Malia iya betul kalau itu oma katanya ada martu orang Malia oh benar pusat pulang anak dia dia bilang apa kan orang oh palingnya keluarga awal-awal begitu sedangkan kita dulu tak mantu bilang begini Pak apa Pak Iskia oh Pak apa dia kayak dia pulang-pulang pagi jadi pertanyaan di keluarga dia pulang-pulang pagi Yunin tahu tuh orang sementara ada baby kebenaran amin bilang berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya orang tua kadang berdoa cuma melayani cuma kita ada sekolah sampai sarjana toh Vira sudah kerja jabaan serumah di mama diansur rumah tapi satu kemuliaan sebelum bagian satu cuma apa mas namanya mana sebuah desa bersukacita dan bergembiralah karena kamu haleluya. Jadi upah di sorga ini kalau orang sedekah di upah di sorga dia akan manifestasi di bumi. Amin. Jadi ini upah di sorga bukan doi saudara. Ketika orang dicela dianiaya orang dan dianggap orang rupa-rupa orang beking tapi orang tetap berbahagia bersukacita itu tuh upah sebenarnya upah dalam menginjil itu penginjilan ini jadi tuh upah sorga tuh ini sebenarnya tuh upah di sorga bukan doi-doi itu firman bilang kebajikan kemurahan kurang mengikuti amin tapi upah yang sesungguhnya ketika orang beking rupa-rupa tapi orang bersukacita orang bergembira amin karena sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu amin jadi kalau kamu baca di firman semoga sudah tulis saudara makanya orang betapa pentingnya orang rajin baca orang balik di Mazmur 37 ayat berapa tadi ayat 3 ini percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik diamlah di negeri dan berlakulah setia amin jadi firman percaya betapa pentingnya orang percaya amin karena itu dasar itu orang dibangun di atas dasar yang kuat itu apa Kristus firman percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik amin diamlah di negeri dan berlakulah diamlah di negeri dan berlakulah setia berdiam Tuhan bawa di Pulau Daud berarti orang berdiam di Pulau Daud berdiam di Nado jangan berangkat amin baru satu udah pergi gatal-gatal yang kagak ada yang pergi ini bisul toh jangan jadi badiam ya badiam di negeri dan berlaku setia jangan lari dari panggilan setia saudara amin nak muda orang setia sampai hari ini pun orang nak muda amin jadi badiam di negeri saudara amin badiam di Pondok Daun yang lari amin saya juga menguatkan diri saya sendiri ayat 4 dan bergembiralah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu kalau orang percaya kembali lagi firman dia apa bergembira amin
tegang saudara, karena kita Yesus mulai tegang. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Jadi kata bergembira ini saudara, pegang itu tadi, Matius berapa tadi, 5 itu. Pegang itu pengajaran dari Yesus sendiri. Amin. Pengajaran dari Yesus sendiri. Jadi betapa pentingnya orang bersuka cita, saudara. Amin. Supaya orang membawa ini kesembuhan, orang membawa ini yang hilang-hilang. Jaga topeng kehidupan supaya apa Firman bilang, orang berbuah, bahkan berbuah lebat, banyak orang berbuah, saudara. Amin. Jangan orang jadi pohon yang kering, jangan, saudara. Oh, soalnya ada buah kalau kering. Jadi orang hari ini betapa pentingnya jangan orang jadi botol parfum yang kosong, dapat cium wangi padahal sudah dari segala. Amin. Betapa pentingnya orang terus melekat dengan Tuhan dan orang terus bergembira. Nah, Tuhan maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi apa yang menjadi orang kerinduan malam hari ini Tuhan mau kasih, saudara. Amin. Mari orang tundukkan kepala. Rada basya kata kalau basik kalau Yesus. Oh, rada basya kalau bantang kayak banget. Jesus. Oh, rada haleluya. Oh, rada basya kalau shikara bataka kalau haleluya Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang telah berbicara di tempat ini, Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan datang mengajarkan lewat firman Tuhan, hamba percaya firman ini akan membawakan